Pesta Rakyat Partai Perindo dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, dan juga Bacalek Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Tanusudibyo. Pesta yang digelar di halaman gedung MNC Tower, Kota Surabaya, Jawa Timur ini dihadiri ratusan masyarakat yang ingin menikmati berbagai macam kuliner yang disajikan UMKM binaan Partai Perindo. Dan kita sekarang off-take, kita membeli produk-produk mereka, itu juga sangat membantu mereka, dan sekarang kita bagikan kepada warga karena kita ingin bisa berinteraksi dengan warga, kita bisa hadir dengan warga, mendengar aspirasi warga. Partai Perindo menghadirkan 6 gerobak UMKM binaan yang diserbu oleh masyarakat yang ikut dalam pesta rakyat tersebut. Senang juga, gimana ya, nggak bisa sama kenal sama orang-orang lain. Oh, tadi Pak gratis Bu ya? Tak hanya menyajikan makan gratis, pesta rakyat Partai Perindo juga menyediakan hiburan musik untuk masyarakat yang hadir di lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kelompok perempuan kepala rumah tangga atau PK yang berada di workshop Akalabi Handmade Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat sangat antusias menerima bantuan berupa kain batik dari MNC Peduli. Kain batik ini mereka olah menjadi berbagai jenis barang kerajinan seperti tatakan gelas, dompet koin, taplak meja, sarung bantal sofa, tempat tisu hingga tas jinjing dan tas punggung. Produk-produk hasil kerajinan tangan ibu-ibu PK ini nantinya akan dijual untuk membantu ekonomi keluarga. Sangat senang karena setidaknya ini akan lebih kita lebih semangat lagi untuk mengerjakannya karena sudah ada ada perhatian gitu dari mungkin dengan adanya media ini juga orang akan lebih mengenal produk-produk kita sehingga kita lebih semangat lagi untuk mengerjakannya. Ketika kita memberdayakan wanita di sana, mereka juga bisa menjadi double income earner, di mana mereka bisa tentunya meningkatkan perekonomian keluarga mereka. MNC Peduli akan terus melaksanakan program yang dapat mendorong kaum perempuan di Indonesia terus berkarya untuk membantu perekonomian keluarga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauharut, PI News melaporkan. Anda masih di iNews Pagi, pemirsa. Sebuah truk tronton bermuatan penuh diduga mengalami remblong saat melaju di jalan menurun yang berada di Jalan Lintas Bengkulu, Lubuk Linggau. Ya, truk ini menghantam 2 mobil dan 3 sepeda motor yang berada di depannya hingga mengakibatkan 1 pengendara sepeda motor tewas. Posisi dan masuk di truk tronton ini masuk ke jurang usai diduga mengalami remblong saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan menurun lintas Bengkulu Lubuk Linggau pada Selasa pagi. Sebelum terjun ke jurang di tepi jalan, truk menghantam 1 unit dump truck, sebuah minibus dan 3 sepeda motor yang berada tepat di depannya. Akibat kejadian ini 1 pengendara sepeda motor tewas sementara 4 korban luka ringan dan 1 luka berat. Sopir truk tronton sendiri luka ringan di kepala dan kakinya. Kecelakaan berawal dari adanya kendaraan tronton yang melaju dari arah Curug menuju Probolinggo mengalami remblong. Karena pas turunan di depannya ada dump truk dengan muatan batu, kemudian dihantamnya. Beruntun dari arah depan ada 3 buah motor. Dan dari kejadian itu 3 motor kena tabrak. Dari kejadian itu 1 meninggal dunia, 1 luka berat, kemudian 4 lainnya luka ringan. Pasca kejadian, pihak kepolisian bersama warga telah mengevakuasi korban. Kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jeep pengangkut wisatawan jatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter di kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 1 orang wisatawan tewas, pemirsa, sementara 4 orang lainnya luka-luka. Kepanikan terekam video amatir saat sebuah jeep pembawa wisatawan terjatuh ke dalam jurang sedalam 30 meter di kawasan wisata Gunung Bromo, Desa Wonokerto, Probolinggo, Jawa Timur. Jeep dalam perjalanan turun dari berwisata di Gunung Bromo. Penumpang tewas bernama Ratun, 50 tahun, warga desa Boto, Kecamatan Lumbang. 4 orang lainnya, Sumir, pengemudi jeep, Sutomo, Saiful Anwar, dan Erik luka-luka. Diduga pengemudi jeep kaget saat berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Diduga berpapasan dengan kendaraan lain yang dari arah berlawanan. Nah,
Akibatnya, kendaraan jeep tersebut membuang arah ke kiri sehingga terperosok hingga turun ke tebing sedalam 30 meter. Jeep terperosok ke dalam jurang sedalam 30 meter dan terbalik. Korban kecelakaan dilarikan ke Puskesmas Sukapura. Kasus ini ditangani unit Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, truk berbuatan pupuk kandang terguling di Jalan Raya Banyuresmi, Garut dan menimpa pengemudi motor. Sementara itu, pemirsa, truk pengangkut minuman botol mineral terjun ke jurang sedalam 8 meter Jalan Poros Maros, Sulawesi Selatan. Truk bermuatan pupuk kandang terguling di Jalan Raya Banyuresmi, Garut dan menimpa pengemudi motor yang datang dari arah berlawanan. Polisi bersama warga mengevakuasi truk yang terguling, di mana pengendara motor juga dibawa ke rumah sakit karena terluka cukup serius. Mobil terguling, kalau nggak salah pupuk ayam. Posisinya dari dalam, terus pada ngangkat semua. Tadi dibantuin ya sama warga sini. Dari rekaman video amatir, sebuah truk pengangkut minuman botol mineral terjun ke jurang sedalam 8 meter di Jalan Poros Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini menghebohkan warga maupun pengguna jalan yang melintas. Akibat kecelakaan, seorang penumpang truk tewas setelah terluka parah di bagian kepala saat terjebak di dalam truk bersama sopir truk yang kini kritis. Satlantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Mobil truk tersebut dari arah Maros menuju ke Bone sehingga mengalami remblong pada saat menikung ke kanan sehingga tidak bisa mengendalikan sehingga jatuh terbalik jatuh ke jurang yang sedalam 8 meter. Jenazahnya sudah diambil oleh pihak keluarga. Kalau untuk korban sang supir ini, dia dirawat di mana sekarang, Pak? Untuk sementara sopir, terakhir informasinya masih ada di Puskesmas, namun rencananya akan dirujuk ke rumah sakit. Hingga saat ini jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka di Makassar setelah sebelumnya sempat dibawa ke puskesmas terdekat, sementara truk beserta muatan masih berada di dalam jurang. Viral di media sosial, pemirsa, video seorang ibu hendak membuang bayinya di jalur rel kereta stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, usai diperiksa kepolisian, diketahui sang ibu justru hendak mengakhiri hidupnya bersama bayinya karena depresi. Inilah rekaman video amatir milik warga saat petugas keamanan stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan tengah menenangkan seorang ibu yang diduga hendak bunuh diri di stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan Minggu malam. Sementara satu petugas keamanan lainnya secara sigap mengamankan bayi ibu tersebut dengan cara menggendongnya. Dari hasil pengecekan kepolisian, narasi yang beredar di media sosial di mana ibu tersebut hendak membuang bayinya ke jalur kereta tidaklah benar. Menurut Kapolsek Pasar Minggu, sang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa tersebut hendak bunuh diri bersama bayinya di jalur kereta. Jadi si ibu itu berdasarkan informasi dari petugas stasiun yang menyelamatkan ibunya, ibu tersebut sendiri yang hendak langsung bunuh diri sambil memegang bayinya. Usai peristiwa itu terjadi, wanita yang diketahui beralamat di Lampung tersebut langsung membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya, ibu yang membawa anaknya itu dipulangkan ke rumahnya di kawasan Tambun menggunakan taksi online. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram wanita ditangkap usai diduga menjadi mucikari kasus tindak pidana perdagangan orang. Ya, selebgram tersebut digerebek usai melakukan transaksi. Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah hotel di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Polisi mendapati seorang wanita di dalam kamar hotel yang diduga sebagai korban perdagangan orang. Polisi juga mendapati korban lain yang diduga dijual oleh muncikari yang sama. Berdasarkan keterangan keduanya, polisi berhasil menangkap seorang wanita muda berinisial ARD di sebuah tempat karaoke yang tak jauh dari hotel para korban diamankan. Selebgram berusia 22 tahun ini diduga kuat sebagai muncikari yang menjual para korban ke pria hidung belang.
dari hasil keterangan yang didapatkan setelah diamankan, kemudian yang bersangkutan yang sebagai penyedia yaitu salah satu wanita dengan inisial ARD, yang mana pada saat di hasil dari keterangan itu kita dapatkan yang bersangkutan lagi berada di salah satu tempat hiburan yang tidak jauh dari tempat hotel tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Pelaku kini diamankan di Mapolda Bangka Belitung dan dikenai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Memperingati Hari Pelanggan Nasional, sejumlah bank memberikan berbagai jasa dan layanan perbankan terbaik kepada nasabah. Ya, Hari Pelanggan Nasional merupakan momen penting bagi konsumen atau nasabah, pemirsa. Direksi dan pimpinan wilayah PT Maybank Indonesia Tbk menyapa dan berinteraksi langsung dengan para nasabah dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2023 di kantor cabang Maybank Tamrin, Jakarta Pusat, dan seluruh cabang di Indonesia selama bulan September 2023. Mengusung semangat Journey to Customer Centricity atau pengalaman perbankan yang berpusat pada kebutuhan nasabah. Hal ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari beragam program promosi, seed pensil, dan tanaman hias yang tersedia di 59 cabang. Hadiah bagi nasabah terpilih hingga edukasi keuangan. Maybank Indonesia tentu menyambut baik adanya Hari Pelanggan Nasional di tanggal 4 September 2023 ini, di mana Maybank selalu memberikan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan tentu produk dan layanan yang kami berikan adalah untuk bagaimana nasabah selalu bisa bertransaksi secara aman dan nyaman. Hari Pelanggan Nasional merupakan momen penting bagi konsumen atau nasabah. Selama ini yang sudah kami rasakan sih cukup baik, karena kami tiap minggu selalu transaksi di sini sih, Pak. Sejak kapan? Dari sebenarnya kami nasabah yang diproklamasi, cuman karena kami kantornya di lantai 25, jadi kami untuk transaksi di sini. Sudah berapa tahun? Dari nasabah Maybank dari 2015 kalau nggak salah ya. Hari Pelanggan Nasional 2023 menjadi momen spesial bagi Maybank Indonesia untuk selalu menyediakan pengalaman perbankan yang berkualitas, serta akan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan bagi nasabah. Sejalan dengan strategi utama M25+ Maybank Group, yakni meningkatkan fokus pada nasabah melalui pendekatan customer centricity. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fenomena El Nino membawa dampak timbulnya kekeringan di Kota Semarang. Ya, Wali Kota Semarang, Rita Gunariyati Rahayu memberikan perhatian khusus kepada perawatan taman-taman kota. Wali Kota Semarang, Rita Gunariyati Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, mengajak dan mendorong para jajaran Pemkot Semarang untuk lebih peduli dalam melakukan perawatan tanaman yang ada di fasilitas umum. Pihaknya juga menekankan kepada dinas terkait agar tidak hanya lihai dalam penyusun anggaran dan membuat taman, namun juga harus pandai dalam pemeliharaan. Mbak Ita juga menyarankan agar dinas lebih selektif dalam memilih jenis tanaman yang tahan panas serta tidak membutuhkan air banyak, seperti tanaman suruh-suruhan atau kacang-kacangan. Ini saya turun ke lapangan mengecek karena yang pertama untuk melihat, karena dengan fenomena El Nino ini kan banyak karena musim kemarau sehingga banyak yang tanaman-tanaman ini mati gitu ya, sehingga saya minta pada teman-teman ini untuk aware gitu ya, baik dinas-dinas terkait sampai ke bawah-bawahnya nih aware gitu, perhatian gitu loh. Mbak Ita juga menekankan upaya pencegahan banjir seperti crossing saluran air agar dilakukan percepatan.
Dirinya menekankan pada Dinas Pekerjaan Umum agar jangan terlena dengan kondisi saat ini yang tidak banjir. Karena nanti saat curah hujan tinggi pada bulan Oktober-November akan terjadi lagi air yang naik.